Oke kawan-kawan semua, selamat datang kembali ya di channel Akil Farhani. Hari ini kita akan bahas soal TKP lagi ya. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi ini part 2-nya ya. Part 1-nya kalian nanti bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti kami cantumkan linknya. Kalian bisa belajar di situ dari part 1-nya dulu. Jangan langsung ke part 2. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Soal yang ke-6. Di soal ini tertulis, ketika Anda mengisi formulir pekerjaan yang meminta Anda mengisikan kemampuan dan keterampilan Anda, sikap Anda adalah yang A, melebih-lebihkan kemampuan yang Anda miliki. Jadi ketika kita mengisi formulir pekerjaan ya, yang meminta kita mengisi kemampuan dan keterampilan, kita melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki ya. Kemudian yang B, menjunjung tinggi pengalaman Anda sendiri untuk berkompetensi dengan mereka. Jadi kita benar-benar menuliskan pengalaman-pengalaman kita yang begitu banyak ya, untuk berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang C, melemparkan formulir tersebut ke tempat sampah karena kesal harus mengisinya. Jadi kita marah-marah nih, disuruh isi, marah-marah ya. Jadi kita buang ke tong sampah. Kemudian yang D, tidak mengisikannya dan lebih senang langsung membicarakannya. Jadi kita nggak ngisi nih, yang disuruh isi kita nggak isi, tapi malah ngoceh ya. Kemudian yang E, menuliskan pengalaman seadanya karena Anda tidak terlalu berminat dengan pekerjaannya. Jadi kita tulis seadanya aja karena kita tidak minat 100% ya dengan pekerjaan yang ingin kita lamar. Jadi yang D dan E ini jawabannya langsung bisa di skip ya. Kemudian yang C juga bisa langsung di skip aja. Nah, jawaban yang tepat ini yang B ya, menjunjung tinggi pengalaman Anda sendiri untuk berkompetisi. Jadi benar-benar jujur kita dalam mengisi karena kita telah memiliki pengalaman di pekerjaan kita sebelum-sebelumnya dan kita siap berkompetisi dengan teman-teman kita. Soal yang ke-7. Di soal ini tertulis, Anda mengajukan usulan untuk atasan, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah, jadi kita mengajukan satu usulan ya, atau satu pendapat pada atasan kita, namun atasan kita menanggapi bahwa usulan kita ini kurang tepat ya. Sikap kita yaitu di sini pilihannya yang A, merasa sangat kecewa. Kita kecewa dengan atasan kita. Yang ini langsung kita skip ya. Jadi nggak mungkin dong kita masa karena itu aja kita langsung kecewa. Yang B, mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi. Kita cari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi. Ini bisa jadi simpanan jawaban yang tepat ya. Kita simpan dulu nih. Kemudian merasa kecewa, tetap berusaha melupakan penolakan tersebut. Jadi kita tetap kecewa tapi berusaha melupakan aja apa yang udah terjadi ya. Yang D, tetap mencoba memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya. Jadi kita memberikan alasan-alasan dan berbagai pembenaran ya supaya usulan kita dapat diterima dan dianggap benar oleh atasan kita. Kemudian yang E, tidak merasa kecewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut. Jadi kita nggak merasa kecewa ya dan berusaha untuk melupakan aja apa yang terjadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini yang B ya, yang udah kita simpan tadi nih, yaitu mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi. Jadi kita nggak kekeh ya di satu usulan. Jika itu tidak terima dan dianggap kurang tepat oleh atasan kita yang tentunya lebih berpengalaman, jadi kita harus mencari usulan yang lain untuk diajukan ke atasan kita. Soal ke-8. Di soal ini tertulis, atasan meminta Anda untuk segera menerapkan teknologi absensi baru untuk mengantisipasi karyawan yang sering bolos kerja. Sedangkan rekan-rekan Anda tidak setuju atas teknologi tersebut. Sikap Anda adalah, jadi di soal ini yang ingin dilihat adalah bagaimana kita mematuhi perintah atasan kita ya, karena perintah ini memang tujuannya untuk kebaikan. Tapi teman kerja kita tidak setuju ya, karena pastinya mereka sering bolos. Nah,
sikap kita bagaimana nih? Jadi di sini jawabannya A, segera menerapkan teknologi baru tersebut. Jawaban yang A ini kurang tepat ya. Kenapa? Memang menerapkan teknologi yang baru itu mematuhi perintah dari atasan, tetapi akan terjadi miskomunikasi ya antara kita dengan teman-teman rekan kerja kita yang lain. Yang B, memberikan pengertian terhadap atasan supaya mengurungkan niatnya. Jadi kita ketika kita diberi perintah yang baik, malahan kita memberi usulan supaya tidak dilanjutkan. Yang C, memberikan pengertian kepada rekan kerja bahwa membolos itu tidak baik. Nah, yang C ini bisa disimpan dulu, kita lihat jawaban selanjutnya. Yang D, tidak peduli terhadap perintah atasan. Jadi kita nggak peduli ya, karena rekan kerja kita tidak terima dengan perintah yang diberikan oleh atasan. Yang E, meminta rekan kerja keluar dari tempat kerja. Ini bukan wewenang kita ya, tentunya itu wewenang atasan kita. Jadi yang D dan E ini langsung kita skip aja. Yang mendekati jawaban benar nih yaitu yang A dan C. Nah, jadi karena yang A tadi jawabannya itu bisa menimbulkan miskomunikasi, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memberikan pengertian kepada rekan kerja bahwa membolos itu tidak baik. Jadi pada akhirnya mereka bisa menerima dengan penerapan absensi dengan teknologi yang baru. Lanjut ke soal 9. Soal yang 9, di soal ini tertulis, malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Jadi ada reuni keluarga. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya. Jadi ada saudara kita yang menggunakan HP ya. Dia itu membuka teknologi informasi seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Itu dia bukanya medsos ya. Bukan hal-hal yang memang sangat penting seperti berita dan lain sebagainya. Jadi sikap kita bagaimana nih yang ditanyakan. Nah, pada soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap kita dalam menggunakan teknologi secara baik dan bijak. A, membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Jawaban yang ini bisa di skip langsung karena ini kurang tepat ya. Di situ kan kita kegiatannya sedang reuni, sedang berkumpul keluarga. Sebaiknya kita manfaatkan waktu itu untuk berkomunikasi dengan baik dengan keluarga-keluarga kita. Yang B, menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Yang B ini juga bisa langsung kita skip karena ini terlalu frontal ya sikapnya, yaitu langsung menarik. Bisa jadi si pemiliknya ini marah dan bisa mengacaukan acara. Kemudian yang C, melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. Jadi yang C ini kita nggak peduli karena kita merasa ada anggota lain nih yang bisa diajak ngomong. Ini juga di skip ya kita karena tidak peduli ya dengan keadaan. Yang D, menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Nah, di yang jawaban yang D ini juga kurang tepat ya karena tidak baik ya untuk menasihati seseorang di depan khalayak ramai karena di dalam etika memperingatkan seseorang kita harus secara pribadi ya mengingatkannya. Nah, jadi pasti jawaban yang tepat adalah E, yaitu menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Jadi sebelum kita memperingatkan kita klarifikasi dulu kenapa dia menggunakan HP. Dan setelah dia mengutarakan jawabannya mengapa dia menggunakan HP, baru kita mengingatkannya untuk mematikan HP-nya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Lanjut ke soal 10. Nah, soal yang ke-10 ini termasuk soal TKP yang hot ya, yang mana setiap jawabannya jika kita baca memiliki poin 5 ya, seperti memiliki poin 5 nih. Jadi kita baca dulu ya soalnya. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan.
Hal ini tentu memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Sikap Anda sebagai seorang pemimpin adalah, nah jawabannya yang A, mempelajari teknologi informasi tersebut, kemudian menerapkannya pada perusahaan. Nah, jika kita baca ini mirip ya, maksudnya mirip dengan kebenaran. Mempelajari teknologi informasi tersebut, kemudian menerapkan pada perusahaannya. Jadi kita pelajari dulu, kemudian kita terapkan di perusahaan. Yang B, kita tahan dulu nih jawabannya. Yang B, menerapkan pada perusahaan untuk mempermudah komunikasi dan informasi antar departemen. Nah, jadi kita nggak menerapkan batasan-batasan, namun langsung menerapkan pada perusahaan ya, untuk memudahkan komunikasi dan informasi. Yang C, membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan, kemudian menerapkannya pada perusahaan. Jadi langsung membuat batasan-batasan tanpa mempelajari terlebih dahulu nih, agar tidak disalahgunakan dan baru kita terapkan di perusahaan. Jadi ini sepertinya kurang tepat ya, walaupun membuat batasan-batasan, tapi tentunya kita harus dipelajari terlebih dahulu. Kemudian yang D, akan mempelajari, membuat batasan-batasan, kemudian menerapkan pada perusahaan. Setelah kita pelajari, langsung kita buat batasannya, kita terapkan ke perusahaan. Dari A sampai D ini memang dekat ya jawabannya, mirip-mirip ya. Tapi pastinya ada satu jawaban yang paling tepat. Kemudian yang E, mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkannya pada perusahaan. Nah, jawaban yang paling tepat ini pastinya yang E ya. Memang yang di atas tadi tetap mempelajari, kemudian membuat batasan dan menerapkan. Itu inti dari semua jawabannya. Tapi yang paling tepat itu yang E. Kenapa? Karena ini penjelasannya lebih lengkap ya. Yang pertama mencari informasi, kemudian mencari bagaimana cara membuat batasan-batasannya, baru diterapkan di perusahaan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Jika kalian lihat soal-soal seperti ini, jangan langsung dijawab ya, tapi teliti terlebih dahulu, karena jika kita salah menjawab, maka poin kita akan berkurang. Oke, cukup di sini aja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus video-video lainnya yang ada di channel Aqil Farhani. Jangan lupa juga untuk subscribe, share semua yang ada video-video di channel Aqil Farhani agar kita bisa terus belajar dan insya Allah akan berhasil di tes CPNS tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.